selamat datang di channel aku, Indrini. Buat teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe, terima kasih ya. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang pengalaman aku lahiran dengan cara divakum. Waktu persalinan anak aku yang pertama, itu aku lahiran secara vakum ya. Nah, di mana vakum ini adalah suatu alat yang berfungsi untuk membantu lahirnya bayi, di mana prosesnya adalah secara disedot ya. Pokoknya disedot gitu kepala bayinya biar membantu bayi tersebut lahir. Nah, waktu itu aku hamil anak pertama, 40 minggu udah merasakan mules. Nah, ketika merasakan mules tersebut aku 3 hari ya, dimana hari pertama itu pembukaan 1, hari kedua pembukaan 2. Nah, di hari ketiga aku mulai merasakan rasa mules yang sakit, dimana pas diperiksa masih pembukaan 2, tetapi rasa sakitnya udah mulai lebih sakit daripada sebelumnya, dan aku meminta untuk dirawat untuk melakukan persalinan. Aku waktu itu langsung ke rumah sakit sih, karena suami kerja di rumah sakit ya, jadi aku langsung ke rumah sakit tersebut dilakukan rawat inap. Nah, ketika itu aku masuk jam 2, dimana aku sebelumnya udah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan dilakukan biasalah pemasangan infus dan sebagainya. Kemudian aku dirawat di ruangan bersalin ataupun PK ya namanya. Nah, di sini aku nunggu ya dari jam 2 ke jam 4 itu ternyata mules aku semakin sering ya. Jam 2 ke jam 4 itu lumayan jadi pembukaan 4, terus ketika jam 4 ke jam 5 itu langsung lengkap. Entah kenapa persalinan aku tuh cepet-cepet ya, kalau udah memasuki masa fase aktif aku selalu presipitatus atau persalinan cepat ya. Ketika pembukaan 10 ternyata kepala bayi aku itu belum turun ya, belum turun ke bawah. Biasanya kan bidan menunggu dulu, belum memimpin, dimana kita tunggu dulu si bayinya untuk turun secara alami ke pintu bawah panggul. Nah, pada saat itu bayi aku tuh tetap di atas gitu, nggak tahu kenapa, tapi setelah 1 jam itu masih tetap di atas. Nah, waktu itu kebetulan dokternya lagi visit nih ke ruang VK. Nah, dimana langsung dilakukan tindakan kita vakum aja ya. Kemudian dokternya melakukan inform konsen untuk dilakukan vakum, dan aku setuju karena mulesnya udah nggak kuat banget ya, pembukaan 10. Dan bayi belum lahir itu mulesnya sakit banget. Nah, setelah setuju dilakukan vakum, dokternya mulai memvakum dan prosesnya itu cepet banget ya. Nah, setelah divakum itu ternyata ada lilitan, makanya si bayi aku tuh susah gitu lama untuk ke pintu bawah panggulnya karena ada lilitan. Nah, gimana sih rasanya vakum? Nggak kerasa sama sekali sih, yang kerasanya itu proses pengguntingan jalan lahir itu pasti ya, pasti dilakukan proses pengguntingan jalan lahir saat divakum, karena untuk memasukkan alat tersebut kan harus ada ruangan yang luas ya. Jadi harus dilakukan perobekan jalan lahir ya, biasanya di perineum. Kita gunting, rasanya gimana? Lumayan sakit sih, tapi dilakukan anestesi dulu, jadi nggak terlalu gimana, lebih ke fokus sakit mules sih kalau aku. Nah, ketika dilakukan vakum itu ternyata aku robek sana sini sih, karena bayinya lumayan gede, 3 kilo 4 ons, dan jalan lahir aku itu kaku, jadi sobeknya sana sini ya. Setelah dilakukan vakum itu kan langsung bayi keluar, mulesnya tuh langsung hilang, sama sekali hilang. Nah, vakum ini biasanya dilakukan oleh dokter ya, spesialis obgyn sih terutama ya, dokter spesialis obgyn. Nah, ada juga yang di beberapa rumah sakit itu dilakukan oleh bidan, tapi bidannya juga sudah melakukan pelatihan dan atas instruksi delegasi dari dokter spesialis obgynnya ya. Jadi buat teman-teman sekalian tidak perlu khawatir ketika
ada bidan ataupun dokter yang melakukan proses vakum ya, semuanya demi keselamatan kita ya. Ketika bayi kita divakum ini ya, ternyata ada proses observasi di mana bayi kita harus dirawat dulu. Nah, bayi aku itu 3 hari ya, observasi pos vakum, dan alhamdulillahnya semuanya baik-baik aja. Di hari ketiga itu udah bisa pulang. Nah, sekian dulu sharing aku tentang proses vakum pada kelahiran anak aku yang pertama. Sekian dulu video aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.